Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Pakailah Karunia Rohani Anda. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami, jasmani kami maupun rohani kami ya Tuhan. Dan kami rindu supaya kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkatilah waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca bersama-sama 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudaraku yang terkasih, perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, membuat waktu seperti berlalu sangat cepat. Bila kita tidak merespons situasi secara cepat dan tepat, kita akan tertinggal. Bila kita berlambat-lambat, apapun yang kita usahakan, mungkin kita akan terlambat. Pemanfaatan karunia rohani untuk melayani pun tidak boleh ditunda-tunda, karena situasi bisa berubah dengan sangat cepat. Ingatlah bahwa pemanfaatan karunia rohani dalam jemaat seharusnya merupakan respons terhadap kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa terus berubah. Apa yang menjadi kebutuhan pada masa kini belum tentu menjadi kebutuhan di masa mendatang. Apa yang menjadi kebutuhan di suatu tempat belum tentu merupakan kebutuhan di tempat lain. Sebagai contoh, seorang yang memiliki karunia untuk memperhatikan dan menolong para lansia hanya bisa secara efektif menerapkan karunia-Nya di lingkungan dengan banyak lansia. Di setiap masa dan di setiap lokasi berbeda, selalu ada berbagai kebutuhan khusus yang memerlukan pelayanan dengan karunia yang bersifat khusus pula. Oleh karena itu, seorang yang benar-benar memiliki kerinduan untuk melayani sesuai dengan karunia rohani yang ia miliki harus membuka mata lebar-lebar untuk melihat kebutuhan yang ada di sekitarnya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, sebagai seorang pemimpin jemaat yang masih muda, Timotius dinasihati oleh mentornya, yaitu Rasul Paulus, untuk menjadi teladan melalui cara hidupnya. Terus mengembangkan wawasan dengan bertekun membaca kitab suci, serta menerapkan karunia rohani yang ia miliki. Sebagai seorang pemimpin jemaat, Timotius harus memiliki kepekaan untuk mengenali kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Dia harus mengenal kitab suci agar bisa memahami kehendak Allah secara jelas. Ia juga harus melayani dengan memanfaatkan semua karunia rohani yang ia miliki. Apakah Anda mengenali kebutuhan yang ada di sekitar Anda, termasuk di gereja Anda, di lingkungan tempat tinggal Anda, dan di lingkungan tempat kerja Anda? Apakah Anda mengenali karunia rohani yang Anda miliki yang bisa Anda terapkan pada situasi yang sedang Anda hadapi saat ini? Apakah Anda sungguh berusaha menerapkan karunia rohani yang Anda miliki untuk melayani dalam situasi khusus yang sedang Anda hadapi saat ini?
Apakah Anda memiliki komunitas khusus tempat Anda bisa saling memperhatikan dan saling melayani? Apakah gereja Anda sudah menjadi komunitas yang saling memperhatikan dan saling melayani? Bila Anda merasa belum menerapkan karunia rohani yang Anda miliki secara maksimal, apakah Anda memiliki ide untuk menerapkan karunia rohani Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh peka terhadap tempat di mana kami melayani Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kami melalui karunia-karunia rohani boleh kami terapkan di lingkungan kami melayani, di tempat pekerjaan, dan di mana saja Tuhan tempatkan kami berada. Biarlah melalui karunia rohani ini kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.